pertanyaan pertama adalah, berlatar budaya apakah sebagian besar jemaat gereja di tempat Bapak? Ya, kalau budaya saya nggak tahu ya. Begini, mayoritas anggota jemaat kami orang keturunan Tionghoa, ya. Apa nyebutnya Cina Indonesia. Tapi Iya. kalau dibilang latar belakang budaya Tionghoanya, barangkali sebagian besar seperti saya sudah tidak punya lagi latar belakang budaya Tionghoa. Artinya kita nggak ngerti adat istiadatnya, mungkin manggil orang juga tidak tahu karena orang Tionghoa kan sebetulnya punya penyebutan khusus ya. Ada urut-urutannya gitu. Kita banyak yang paling nggak saya udah nggak tahu apa-apa soal itu karena saya tidak dibesarkan dengan tradisi atau budaya itu. Karena kalau teman-teman tahu kan dari sejak tahun 66 sejak peristiwa G30S itu kan budaya Tionghoa itu kan sempat dilarang di Indonesia ya dalam waktu yang cukup lama. Banyak orang harus mengganti nama, perayaan-perayaan ditiadakan, ya, kecuali dilakukan secara terbatas. Jadi memang saya rasa sebagian besar anggota jemaat kami, termasuk saya, secara kultural sih nggak terlalu lagi memegang budaya. Jadi lebih kayak ke formal aja ya, kayak di KTP atau di KK bilangnya ya Cina Indo gitu kan ya. Ada di KTP kakak kita udah disebut. Nggak ada. Ya, jadi kalau diminta mengisi misalnya suku, ya mungkin ya mau nggak mau ngisi Tionghoa begitu. Biarpun saya sendiri disuruh mengisi Tionghoa juga saya bingung, saya Cinanya apaan gitu, nggak ngerti apa-apa. Cina Jadi kalau KW misalnya kayak panggil tante atau paman itu langsung kan ada kayak panggilan Cina tapi juga sendiri kurang tahu gitu ya, kurang tahu nama panggilannya apa. Ya, saya biasanya panggil om tante sih ya. Om tante aja. Istri saya masih mengerti beberapa jenis panggilan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong Tionghoa gini, bahasa Mandarinnya kira-kira Bapak masih lancar gitu ya? Oh, boro-boro Mandarin. Lebih jago kalian lah. Kalian kan belajar di sekolah. Saya kan sama sekali nggak belajar. Minimal mesti terus kan. Ya, saya cuma bisa 1 sampai 10. Oh. 1 sampai 10. Wah, ini puyau ya begitu doang lah. Oh, rasanya bisa dikit-dikit lah ya Pak ya. Masih ada lah ya. Itu boro-boro dikit itu bukan dikit ya. Gitu sih. Saya rasa sebagian besar anggota jemaat kami juga begitu. Mungkin kalau yang lebih tua mereka masih ya adalah sedikit-sedikit ya budaya Cina Jawa misalnya ya. Atau mungkin kalau yang dari luar Pulau Jawa mereka masih lebih punya kultur ya, terutama orang Kalimantan, dari Sumatera juga masih ada sih. Tapi nggak banyak. Gitu. Baik. Jadi tergantung kayak cara mereka dibesarkan gitu ya Pak? Apa kalau cara mereka dibesarkan, kalau orang Tionghoa di tanah Jawa sih mungkin nggak terlampau beda ya dengan orang-orang lain ya. Mungkin kalau di luar Jawa masih agak lebih kuat ya kulturnya ya. Barangkali hal itu akan kelihatan nanti kalau di pernikahan itu baru keluar tuh. Kalau menikah adalah adatnya, biarpun banyak yang nggak ngerti juga sih kenapa harus begitu gitu. Nah, tapi sekarang saya lihat setelah reformasi ini mulai muncul lagi nih, terutama yang muda-muda nih, mulai suka bikin sangjit kalau mau menikah, ya. Dulu mah mohon maaf ya karena saya kurang kenal. Ini yang namanya sekretariat GKI itu siapa ya Bapak yang namanya ya? Mohon maaf. Kalau boleh jawab juga pertanyaannya. Bagaimana? Sorry, boleh di? Iya Bapak, iya. Saya dengar Bapak KN ya, Kevin Nail ya. Halo Pak, selamat kenal. Boleh jawab juga ya pertanyaannya ya Pak ya? Boleh. Kalau dalam gereja Bapak itu latar belakang budayanya apa ya mayoritas dari member of gereja Bapak? Saya ikutin pendeta Tira aja sih kalau saya mah. Oh. Kami satu gereja. Karena saya penatuannya pendeta Tira, pendetanya. Jadi ya mungkin kalau Pak Daniel gimana di keluarganya masih ada nggak kultur Tionghoanya masih? Kalau manggil sih mungkin masih ya karena ya masih tahu lah. Cuman kalau kultur mungkin Imlek aja sih ya. Kalau yang lele sih enggak. Itu juga cuma kumpul keluarga doang sih biasanya. Mirip lah. Saya juga gara-gara menikah aja sama istri jadi Imlek kan. Tadinya enggak. Oh, tadinya enggak, Bang.
Karena Oh gitu. kakek saya, biarpun dia masih punya 3 nama dulu, masih punya nama Cina, masih sangat Cina sekali mukanya, tapi dia dari kecil dibesarkan, diasuh oleh pendeta Belanda. Dan dulu penginjil Belanda, penginjil Eropa lah ya, zaman dulu di Indonesia itu selalu punya pemikiran kalau kamu jadi Kristen, apakah tadinya kamu orang Jawa, orang Tionghoa, orang apapun itu, kamu harus jadi orang Eropa, seperti Oh, orang bule. Semua hal yang berbau budaya itu dianggap tidak Kristiani dan mesti ditinggalkan. Jadi ya kakek saya dibesarkan tanpa budaya Tionghoa, terus turun ke ayah saya sampai sekarang, sampai ke saya. Jadi gitu. gitu. Misalnya ayah saya itu baru bisa makan pakai sumpit, ya baru kira-kira 5 tahun terakhir sebelum dia meninggal lah, gitu. Terpaksa dia belajar. Tadinya dia lebih Walah. bisa makan pakai sumpit, padahal dia masih punya 3 nama, masih punya nama Cina, masih punya surat ganti nama kalau dulu ada ya. Kalau yang orang tuanya Tionghoa mungkin tahu, dulu ada yang namanya SBKRI, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, itu harus punya semua orang Tionghoa zaman dulu. Sekarang udah enggak sih. Begitu karena kita udah tahu mayoritas tentang budayanya di member gereja Bapak sekalian, pertanyaan selanjutnya itu kayak bagaimana gereja itu kayak mewadahi latar atau kayak mengakomodasi dengan budaya Tionghoa ini yang mayoritas di gereja Anda? Kalau budaya Tionghoa nggak ada ya, Pak Daniel ya. Kalau ya kami malah mungkin kalau di kebaktian, misalnya di kebaktian ya, di ibadah itu lagu-lagu yang digunakan tidak banyak, tapi ada lagu-lagu yang sudah digubah oleh orang Indonesia. Sebagian besar lagu kita kan sebenarnya lagu Barat kan, lagu himnal itu kan lagu Barat, diubah, diterjemahkan. Tapi udah mulai banyak lagu-lagu dari penulis pengubah lagu Indonesia yang warna musiknya warna musik lokal memang. Batak, Jawa, Ambon, termasuk ada Tionghoa tapi dikit sekali ya kayaknya Pak Daniel. Ya. Itu paling tapi itu nggak banyak. Terus kami punya mungkin setahun 1 bulan ada ibadah itu disebutnya apa? Ibadah dengan warna etnis. Jadi lagu-lagunya pilihan lagu, lalu dekor, lalu apa lagi ya? Kadang-kadang kita mengundang pemusik dengan alat musik tradisional gitu ya. Ya, baik. Batak, Jawa, Tionghoa, Betawi, ya gitu-gitulah. Paling itu. Bapak Daniel juga samakah jawabannya dengan Bapak Budi? Sama sih, ini mungkin kalau di kita ya nuansanya aja, kadang dekorasinya kalau lagi mau Imlek itu jadi merah-merah, ada lampion-lampion. Jadi karena biasanya kegiatan nggak cuma kebaktian, tapi ada kegiatan yang lain-lain ya nuansanya disamakan semua gitu jadinya. Itu doang sih. Tapi cuma iya. Jadi budaya nggak terlalu melekat gitu ya, maksudnya nggak terlalu masuk di prosesi ibadahnya gitu nggak kan? Nah, ya saya seperti umumnya gereja Protestan ya menurut saya seperti itu ya, yang bukan gereja etnis ya. Jadi gereja kami GKI itu tadinya gereja Tionghoa kalau belajar sejarahnya. Dulu namanya bahkan Tionghoa Kitokahwe, gereja orang Tionghoa. Tapi tahun 50-an berubah nama jadi Gereja Kristen Indonesia, lalu jadi open ke semua etnis, biarpun mayoritas masih orang keturunan Tionghoa, tapi dari segi cultural memang lebih macam-macam, lebih campur ya. Dan nggak terlalu kelihatan malah sebetulnya budaya Tionghoanya. Gitu. Jadi untuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat gereja tentang orang Kristen yang masih merayakan adat dan tradisi sendiri, entah budaya apapun itu? Oke. Kalau menurut saya, saya udah dapat bocoran pertanyaannya nih ya dari makanya tinggal jawab aja ya. Silakan. Jadi kalau menurut saya, satu kalau kita ngomong ini jadi pertanyaan keempat nih, kan ada kan apa tujuan budaya gitu ya dalam hidup manusia gitu. Menurut saya manusia memang tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya budaya.
kita lahir tidak di ruang kosong. Kan kalau teman-teman kan lahir juga udah di keluarga yang udah punya latar belakang cultural tertentu ya. Apakah teman Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, itu udah inherent. Kita nggak bisa milih, sudah menjadi bagian dari diri kita. Dan budaya itu ada dari yang saya pelajari, dia fungsinya memberikan konteks tadi. Saya lahir di dalam keluarga yang punya latar belakang budaya Tionghoa misalnya. Itu konteks saya. Ya, atau misalnya sorry saya nebak tadi saya sempat dengar Tiara ya. Tiara ini Iya. berarti orang Batak ya. Orang apa? Apa? Kamu orang tuamu apa? Etnisnya, Oh, sukunya? saya Batak, Pak. Ya, Batak. Itu konteksmu kan. Kamu lahir di dalam keluarga yang suku Batak. Itu memberi konteks buat kita. Konteks etnisitas, ya mungkin juga lokasi. Lokasi itu relatif ya. Karena kita bisa lahir di mana aja sebetulnya. Tapi dia juga budaya itu memberikan nilai. Apa sih yang valuable dalam budaya kita? Misalnya kan, misalnya nih, kalau orang Tionghoa itu katanya nilai yang sangat dipegang kuat itu misalnya akuntabilitas, bisa dipercaya, trust. Misalnya, dan saya nggak bilang orang Batak nggak bisa dipercaya, tapi tiap etnis, tiap budaya pasti punya nilai-nilai tertentu yang khusus ya. Kayak Jawa itu harmoni misalnya. Batak apa? Batak itu kan punya apa? Yang Hangabeon, Hasanga, saya lupa lagi zaman saya kuliah. Ya bukan marga apa? Tentang apa? Pendidikan, kehormatan, apalah segala macam. Oh ya. iya. Pasti ada ya kan? Hangabeon, Hasangapon, apalagi lah tuh. Lupalah lu teman-teman Batak saya di seminari. Mereka lebih bisa menjelaskan. Jadi budaya juga memberikan apa yang berharga buat kita, ya. Nilai apa yang penting dalam kehidupan kita. Dan itu mau nggak mau mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau ditanya tadi pertanyaannya, gereja yang masih merayakan adat dan tradisi, ya menurut saya nggak bisa terhindarkan karena gereja kita kan juga tumbuh dalam konteks itu kan ya. Orang-orangnya ya, apalagi kalau gereja kita tadinya adalah gereja yang background-nya gereja etnis, gereja Tionghoa, gereja Batak, ya, gereja Jawa, even gereja yang sekarang lebih baru pun, misalnya kayak GBI misalnya, GBI kan tidak punya background etnis ya, tapi kan orang-orangnya kan juga punya latar belakang etnis tertentu ya, atau kalau kita mau tarik budaya yang lebih umum misalnya, budaya orang kota misalnya, itu juga pengaruh kan, itu memberi warna. Jadi rasanya sih nggak mungkin ya kita di gereja itu tidak ada kaitannya dengan latar belakang budaya, ada tradisi. Baik. Mungkin. Kalau untuk Pak, maaf ya, Bapak memotong. Tapi kalau untuk Bapak Daniel, apakah sama dengan opini dengan Bapak Budi? Atau ada mau tambahan? Mohon maaf, memotong ya Pak Budi. Kita sih pasti kan namanya manusia, kita nggak bisa pilih ya kita akan lahir di keluarga mana ya. Kita kan juga ya pastinya orang tua kita sudah budaya tertentu ya, mungkin ya kayak keturunan Tionghoa, Batak, atau Manado, atau Jawa manapun juga ya pasti ya dari orang tua kita, leluhur kita pasti udah memiliki budaya tertentu sendiri. Dan saat kita bergereja, kita ketemu dengan banyak orang, ya pasti ketemulah sama-sama orang Jawa pasti ngomong Jawa, sama-sama orang Batak bisa ngomong Batak. Kayak itulah yang akan dibawa jadi ya menjadi warna lah dalam sebuah gereja. Jadinya lebih bisa gabung semuanya, universal, nggak cuma jadi satu etnis tertentu aja. Baik, Mbak Esi tadi ada mau nanya untuk bapak-bapak sekalian, silakan. Iya, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pendapat gereja tentang orang Kristen yang masih merayakan adat istiadat dan tradisinya sendiri, kayak misalnya yang orang-orang yang budaya Tionghoa itu merayakan cengbeng, atau orang Kristen yang beribadah di candi-candi seperti Candi Ganjuran di kemarin ya, Semarang ya? Yogyakarta. Ganjuran itu bukan candi, Ganjuran itu gereja Katolik. Memang dibentuk seperti candi. Coba nanti dicari informasinya. Jadi gereja Katolik itu
memang lebih open terhadap budaya. Mereka banyak mengambil unsur budaya lokal. Kalau kita lihat di Bali misalnya gereja Katolik bentuknya seperti pura gitu ya, dengan ukiran ornamen dan sebagainya. Protestan agak berbeda karena pengaruh reformasi yang membuat dulu para bapak gereja itu membuang semua hal yang dianggap tidak sesuai dengan Alkitab, biarpun sekarang kita sadar apa yang mereka lakukan tidak benar-benar tidak 100% benar gitu ya. Karena budaya nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Tapi misalnya tadi contoh orang Kristen yang merayakan Cengbeng. Kalau menurut saya, sepanjang itu dilihat sebagai kesempatan kumpul keluarga, ya, social event, nggak masalah. Gitu. Kan itu kesempatan hari raya itu kan juga kesempatan kita bertemu dengan anggota keluarga yang lain, makan bareng, ya, berbagi cerita yang mungkin tadinya jarang ketemu jadi ketemu gitu. Itu it's no problem. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan Cengbeng itu ada apa? Sembayang misalnya ya di kuburan kalau nggak salah begitu ya Pak Daniel ya. Saya agak lupa ingat. Kalau Cengbeng itu kan dulu apa? Kalau ceritanya istri saya dulu neneknya waktu belum Kristen dia bawa makanan ke kuburan neneknya orang tuanya. Ya kita nggak melakukan itu lagi tentunya karena bukan itu keyakinan kita. Tapi sebagai cultural event nggak ada masalah menurut saya. Gitu. Nanti Bapak Daniel opini juga sama dengan Pak Bunti jawabannya atau ada mau tambahan? Kalau yang saya tangkap dari Cengbeng itu kan memang kayak sembayang atau mengingat leluhur sih ya, lebih ke sana. Jadi mungkin ini saya juga sambil browsing, saya juga nggak tahu, nggak pernah merayakan juga sih. Jadi kalau kita mengingat soal luhur, soal itu menghormati, ya itu bagus sih. Jadi kan memang di 10 perintah Tuhan kan juga ada menghormati ayah dan ibu kita. Tapi ya itu mungkin dikala masih hidup sebenarnya kalau masih ada. Tapi kalau enggak ya mungkin ya sambil kumpul-kumpul mungkin dari kakek nenek udah pada nggak ada, kumpul-kumpul semua keluarga besar ya oke lah. Sampai sebatas itu aja sih saya juga. Oke, Blasi boleh lanjut pertanyaannya? Ya ada pertanyaan selanjutnya itu, jadi kan tadi udah ada budaya-budayanya contohnya kayak tadi Cengbeng itu. Terus gimana seharusnya orang Kristen menyikapi kebudayaan sama adat istiadat tersebut? Jadi apakah mereka harus nolak, terima, apa Kristus itu berada di atas budaya, apa di tingkat yang sama? Apa kita harus mentransformasi budayanya itu jadi sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan? Oke, jadi saya ya, boleh ya. Boleh, Silakan. Boleh, Pak. Jadi kita harus ingat sama seperti tadi saya katakan, kita tidak lahir di ruang hampa. Ya, kita kan datang ke dunia udah di keluarga apa. Nah, sama Injil, berita tentang Kristus itu juga tidak lahir di ruang hampa. Kita juga harus sadar Injil itu lahir muncul dalam satu konteks budaya. Itulah kenapa misalnya kalau kita baca di Perjanjian Lama, kita harus sadar orang Israel yang di Alkitab, Tuhan Yesus misalnya, ya dia juga part of a culture, dia juga bagian dari satu budaya. Budaya apa? Budaya di Timur Tengah ya. Karena itu misalnya mereka tidak tidak makan babi misalnya, itu budaya di sana gitu. Itu udah bagian dari culture. Lalu kita harus ingat juga berita Injil kekristenan sampai ke kita sekarang mayoritas sudah dalam bungkus budaya Barat. Ya, karena kekristenan kan tadinya muncul di Asia, di Timur Tengah, di Israel. Lalu dia menyebar ke berbagai penjuru dunia, tapi utamanya yang datang ke Indonesia adalah model kekristenan Barat. Makanya gereja kita misalnya, saya nggak tahu gereja teman-teman, gereja kami paling nggak, lagu-lagu ibadahnya ya lagu-lagu Barat, lagu himnal misalnya, lagu ibadah yang bisa kita pakai. Lalu kenapa misalnya para pendeta kalau bukan pakai toga, tahu ya toga yang jubah pendeta itu ya, kalau di gereja Protestan rata-rata itu kan dari Barat sebetulnya. Itu jubahnya Imam Katolik karena Protestan tidak mau pakai, Martin Luther dia ganti jubah itu dengan jubah dosen, makanya warna hitam. Kalau di AKBP kan begitu kan, hitam ada iya, ada apa sih ya putih-putih itu di lehernya. Ya, kolarnya begitu. Atau kalau nggak pakai toga, rata-rata pendeta pakai apa? Pakai jas dengan kolar yang putih, kerah putih. Ya. Itu kan pakaian orang Barat sebetulnya.
Karena memang kekristenan kita ya datangnya dari Barat, harus diakui. Banyak bagian dari kekristenan yang kita juga harus kritis sekarang. Ini memang value yang berasal dari Alkitab, dari artinya apa ya? Artinya memang firman Tuhan, atau ini ada unsur budaya di dalamnya yang mungkin sekarang udah nggak pas. Misalnya, kalau kita baca di Alkitab, di surat 1 Timotius itu ada bagian teks Alkitab yang mengatakan perempuan itu, Rasul Paulus mengatakan perempuan itu tidak boleh mengajar, tidak boleh mengajar laki-laki. Ya, sebaiknya dia diam saja dalam ibadah. Nah, buat kita sekarang kan kayaknya nggak begitu deh, ya. Kenapa ada teks itu? Karena di zaman itu, di budaya itu, perempuan umumnya tidak terdidik, mereka hanya melakukan pekerjaan domestik di rumah, ngurus anak, masak, tidak sekolah. Tapi kan zaman sekarang berbeda. Banyak perempuan berpendidikan tinggi, bahkan sangat tinggi, mereka udah bisa memimpin orang lain. Jadi direktur, jadi pendeta. Paling nggak di gereja kami. Saya nggak tahu kalau di gereja teman-teman ya, di gereja Blesi atau Tiara, apakah ada perempuan yang bisa menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Artinya kita sadar bahwa itu ya warisan budaya sebetulnya yang datang ke kita dalam bungkus cerita apa bagian dari Alkitab. Jadi ya kita harus mengkritisi sih, baik budayanya maupun apa yang kita anggap sebagai kekristenan, supaya kita bisa sungguh apa namanya, memperlakukan apa yang kita yakini sebagai kebenaran dari Tuhan. Itu. Baik. Ya, gantian kepada Bapak Daniel. Terima kasih Bapak Budi. Silakan. Kalau ada tambahan. Dari saya apa ya? Kalau ya itu sih sebagai kebudayaan yang dalam gereja, saya bilang sebagai apa ya? Ya karena ya itu tadi kan kita lahir juga dari budaya masing-masing, tapi yang terutama sih yang penting Tuhannya yang kita sembahkan gitu. Jadi semuanya itu pasti akan ada lah. Cuman kita lebih tertuju kepada Tuhannya aja kalau saya sih bilang. Ya. Baik. Habis ya. Oke, kita akan ke jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kepada Pak Sitra dan Pak Daniel. Menurut gereja, haruskah orang Kristen mengelola kebudayaan tersebut dengan mengutamakan kemuliaan Allah? Silakan kalau mau duluan. Iya, mestinya begitu ya. Karena itu saya katakan tadi, baik budaya maupun apa yang kita yakini sebagai berita Injil juga harus kita lihat secara kritis. Kalau memang ada yang kita dalam berdasarkan pendalaman kita, perenungan kita ini nggak cocok dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya kita harus berani katakan nggak. Misalnya dalam banyak budaya di Indonesia, perempuan itu selalu dianggap sebagai apa ya istilahnya ya, kelas 2 lah ya, di bawah laki-laki, ya kan ya, karena budaya kita kan patriarkal. Nah, dan itu bisa dicari pembenarannya dalam Alkitab kalau orang mau cari ya, tunduk pada suami dan sebagainya. Tapi kita juga menyadari bahwa sebetulnya mungkin bukan itu spiritnya. Misalnya kita lihat di dalam Kejadian kan manusia diciptakan Tuhan, kalau Kejadian 1 laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah ya. Dan saya sih meyakini itu lebih pengaruh budaya di Timur Tengah dan budaya kita di Indonesia yang memang cenderung selalu menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Nah, ini yang harus berani nih kita lawan nih, kita ubah gitu. Misalkan dalam budaya-budaya yang menjadikan anak perempuan misalnya dianggap tidak seberharga anak laki-laki gitu ya. Ada budaya-budaya yang beranggapan gitu. Oh, kalau belum punya anak laki itu dianggap belum punya anak misalnya. Ya, itu kita harus berani katakan ini nggak benar. Atau misalnya budaya yang mengatakan bahwa orang yang menikah nggak punya anak, maka dia nilainya lebih rendah dari orang lain yang menikah punya anak. Menurut saya itu tidak Kristiani gitu, karena value seseorang tidak ditentukan oleh apakah dia punya anak atau tidak, tetapi setiap orang berharga di mata Tuhan, siapapun dia gitu kan. Itu yang harus berani kita katakan bahwa ini nggak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan iman kita. Nah, saya pikir seperti itu.
Oke, kalau untuk Bapak Daniel ada mau tambahan atau opini sendiri silakan. Kayak apa ya? Ya next aja sih kalau saya ikut aja dulu. Oke, baik Pak. Silakan Bu Esi lanjut nomor 8 pertanyaannya. Tadi dibilang mengelola kebudayaan itu ya, tapi kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kekristenan itu ditolak. Jadi menurut gereja itu bagaimanakah cara kita mengetahui kebudayaan yang sesuai sama yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen atau enggak? Ya, tentu ya tadi dikritisi ya. Kita lihat apakah budaya ini atau kebiasaan kultur ini, kalau saya sih memahami apakah membuat kemudian kita jadi value manusia itu jadi lebih rendah dari yang semestinya gitu. Kayak tadi kan misalnya karena dia perempuan, karena dia anak perempuan dianggap kurang penting dibanding anak laki-laki. Nah, kita bisa lihat secara kritis ya. Even bahkan ketika misalnya Alkitab pun mengatakan seperti itu, kita harus kritisi karena itu adalah memang budayanya. Itu budaya yang membuat seperti itu. Karena kita meyakini Tuhan menciptakan setiap orang equal, sama berharganya di matanya. Jadi ya memang mau nggak mau harus dilihat secara kritis, secara lebih apa namanya ya, lebih berani melihatnya dan kita harus berani katakan mana yang nggak sejalan dengan keyakinan kita. Gitu. Kalau untuk Pak Daniel ada masukan lagi, ada tambahan lagi tidak? Iya, meskipun kita juga tahu kalau yang panduan kita itu kan berupa Alkitab ya. Alkitab yang ditulis dari ribuan tahun lalu yang dikumpulkan, tapi nggak dapat diartikan sedemikian rupa kata per kata. Tapi kita kalau mau melihatnya juga mesti lihat memang sejarahnya atau kisah sebelum sesudahnya itu memang dalam lingkup apa gitu kan. Kadang-kadang mungkin dalam keadaan perang atau apa ditulis, jadi kadang-kadang mungkin ada yang ngambil sepatah-sepatah ayat aja, jadi maknanya nggak sesuai jadinya. Gitu. Jadi emang kita harus kritis ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ini sejauh mana gereja harusnya memberi ruang terhadap adat istiadat dan budaya yang menjadi latar belakang jemaatnya? Tadi ya mungkin dalam ibadah, dalam apa lagi ya? Kadang tadi kayak kasih nuansa-nuansa gitu ya kalau misalnya tadi kalau ada hari tadi mohon maaf hari spesial Cinanya, mohon maaf saya lupa namanya. Kalau misalnya Imlek kayak merah-merahnya atau enggak orang-orang boleh pakai warna merah gitu aja ya sama dekor-dekornya. Itu aja sih. Terus menurut gereja bolehkah orang Kristen mengikuti budaya tertentu yang terkesan janggal dari perspektif Kristiani kayak mungkin agak melenceng sedikit? Saya kasih contoh deh ya. Contoh aja. Misalnya dalam kedukaan. Jadi kalau kedukaan, kalau orang Tionghoa itu ada banyak ritual yang biasanya harus diikuti, terutama kalau yang meninggal orang tua. Ada yang misalnya memberi hormat ke peti gitu ya. Mungkin pernah lihat kali ya teman-teman ya. Atau waktu peti ditutup, orang mesti apa istilahnya Pak Daniel ya? Soju mah minuman ya. Aduh. Lupa ada istilahnya yang harus tunduk gitu ya, berlutut. Sujud gitu. Ya kayak sujud, tapi sebetulnya ada istilahnya soja atau apalah, saya sendiri nggak tahu. Saya kadang-kadang ditanya, kalau saya anggota jemaat yang bertanya ya, saya ada keluarga saya yang meninggal, orang tua atau apa, lalu kan dalam hidup kita nggak selalu semua keluarga kita ini orang Kristen ya. Apalagi kalau orang Tionghoa itu pasti ada saudaranya yang bukan Kristen, mungkin saudara kandung atau adik atau tantenya. Lalu mereka biasanya yang lebih tua yang akan membimbing nih yang muda-muda nih. Kamu mesti begini, mesti berlutut di depan peti gitu. Ditanya saya, kalau itu terjadi, saya boleh nggak lakukan itu? Maka jawaban saya begini, kalau kamu bisa jelaskan dengan baik, misalnya
dalam keyakinan saya sebagai orang Kristen, kita menghormati seseorang ketika dia hidup. Waktu dia mati ya kita ya yang wajar aja ya. Saya nggak akan misalnya nggak memberi hormat pada peti jenazah misalnya gitu. Kalau kamu bisa jelaskan dengan baik, diterima dengan baik, ya lakukan. Tapi kalau misalnya kamu lihat nih situasinya kayaknya nggak mendukung deh. Ya, kalian mungkin tahu ya kalau orang lagi udah ada kedukaan tuh kan suasana tuh emosi sangat sangat Buram naik ya. turun ya. Hmm. Ya nanti kalau kamu ngomong seperti itu lalu saudaramu tersinggung, relasi kalian jadi nggak baik. Kalau kamu menimbang situasinya seperti itu, ya udah, kamu lakukan saja. Yang penting dalam hatimu, kamu bukan berdoa ke yang udah mati itu, seperti keyakinan. Kalau orang Tionghoa kan ada keyakinannya ya berdoa ke leluhur atau apa. Kamu kan nggak usah berdoa ke dia, gitu ya. Ya kamu dalam hati berdoa kepada Tuhan, doakan keluarga yang ada supaya diberi kekuatan, diberikan apalah ya, diberikan penghiburan. Baik. Kamu berdoa seperti itu dalam hati, ya kamu mau harus ikut tunduk seperti seluruh keluarga yang lain, ya udah lakukanlah. Saya yakin Tuhan mengerti dan tidak akan tidak akan menganggapmu berdosa atau apa begitu. Ya, Pak. Karena kita punya tanggung jawab juga terhadap yang hidup, ya, supaya relasi kita sebagai keluarga khususnya di saat-saat seperti itu tidak rusak, tidak jadi kita tidak jadi batu sandungan gitu. Tapi saya juga bilang ke orang itu, kalau saya yang mesti begitu, saya nggak akan lakukan. Kenapa? Karena saya pendeta. Orang nanti akan lihat berbeda gitu. Tapi kalau kamu ya nggak apa-apa. Kalau kamu menimbang situasinya seperti itu, ya udah lakukanlah untuk saat itu. Tapi ya seterusnya ya nggak usah gitu kan. Oke, untuk Bapak Daniel ada masukan? Nah, malah kalau yang ini kebanyakan mungkin di kedukaan sih. Kalau yang ini ya banyak ada tradisi-tradisi. Kalau kayak di pernikahan ya banyak juga kadang-kadang kayak mungkin nyari. Kalau dulu mungkin ya ngitung tanggal baik dari tanggalan kita. Kalau sekarang mungkin lebih ke tanggalnya memang bagus ya 999 gitu kan. Oke, Jadi baik. akan untuk yang hal-hal yang mungkin lebih ke tradisi sih kalau sekarang. Mungkin udah banyak yang nggak tahu juga sih kalau sekarang. Ya, sebenarnya sekarang udah banyak yang nggak tahu sih. Yang tahu yang tua-tua yang begitu. Iya. Ya Ikut kalau yang mungkin tua aja. ya yang tua-tuanya masih ada ya kita mungkin lebih ke menghormati lah mungkin mendengarkan mereka tradisinya bagaimana gitu kan. Oke, makasih ya Pak. Tapi saya juga ada sedikit pertanyaan tambahan ya kayaknya ya. Budaya itu kan banyak ya, dan orang-orang juga memiliki kepercayaan berbeda-beda. Tapi sekarang kita kan ngomongnya kan Kristen. Jadi kalau bisa jelaskan atau masukan sendiri dengan opini sendiri, apa saja tantangan dan konflik yang mungkin timbul antara agama dan budaya dalam suatu masyarakat? Ya, terutama ya di gereja atau mungkin masyarakat tertentu lah. Tadi paling ya karena kita kan kalau menurut saya konfliknya bukan dengan budaya sih, tapi dengan orang ya. Karena orang yang punya budaya kan orang ya. Tadi seperti misalnya di kedukaan kita ada anggota keluarga yang masih memegang kultur itu misalnya, kultur Tionghoa misalnya, atau mungkin saya nggak tahu kalau di adat lain apakah itu juga jadi masalah ya, saya nggak tahu. Tapi kalau di pengalaman kami seperti itu. Pak Daniel ada tambahan atau masukan? Kalau yang saya lihat di gereja kami sih kebetulan karena mungkin mayoritasnya juga banyakkan keturunan Tionghoa, ya mungkin mirip-mirip lah budaya, jadi nggak terlalu banyak konflik ya antara yang lain. Dan juga biasanya sih di kegiatan sih nggak terlalu kental dan kelihatan sih. Mungkin lebih ke tradisi kalau misalkan kayak kedukaan tadi lebih kelihatan karena mungkin banyak anggota keluarga yang mungkin jemaat kita dari masing-masing lain-lain yang mungkin terjadi konfliknya di sana lebih banyak. Oke, baik. Terus selanjutnya adalah ada peran agama dalam perkembangan bahasa dan sastra di budaya tertentu nggak kira-kira? Kayak dari agama itu jadi berefek kepada sastra atau budaya dalam gimana ya, tradisi dalam suatu budaya itu. Kira-kira adakah? Pasti.
Saya pasti karena yang gini, yang namanya agama, dia kan lahir di dalam satu budaya. Dia Ya. dipengaruhi budaya, tapi nanti dia juga akan mempengaruhi budaya. Kalau kita lihat sastra Barat, mau nggak mau ya nggak bisa lepas dari kekristenan misalnya. Dan kemudian nanti dipengaruhi balik gitu. Pasti ada di semua budaya ya. Apalagi saya nggak tahu Tionghoa, apakah Buddhisme, Konfusianisme ada pengaruhnya ke budaya Cina, pasti ada. Karena tadi agama dan budaya itu saling mempengaruhi sebetulnya, bahkan saling memproduksi. Ya, jadi ada bagian dari budaya yang diproduksi oleh agama, ada bagian dari agama yang merupakan juga produksi dari budaya. Gitu. Baik. Untuk Pak Daniel? Iya, saya rasa kayaknya memang ya agama pun itu akan beradaptasi dengan budaya yang ada ya. Karena waktu rasul-rasul diutus untuk menyebarkan Injil ke mana-mana kan mereka dengan menggunakan bahasa macam-macam yang nggak cuma bahasa Ibrani kan. Dan itu perjalanannya dari mana-mana sampai Asia Kecil, sampai Eropa, sampai mana akhirnya sampai ke Cina, India, Indonesia itu kan udah lewat berbagai macam budaya juga sih memang. Pasti akan mempengaruhi dan ya beradaptasi sih pastinya. Jadi kalau kita ngomongin budaya ya, budaya itu kan kita pasti punya nilai-nilai sendiri dan juga agama juga punya nilai sendiri nih. Nah, kira-kira apa saja perbedaan dalam nilai-nilai moral yang didasarkan oleh agama yang berbeda di budaya yang mungkin bisa aja berbeda. Baik. Nilai-nilai moral yang didasarkan oleh agama yang berbeda mungkin di budaya yang kita ngomongin sekarang Tionghoa ya. Jadi atau nggak Cindo kalau kita ngomongnya. Jadi silakan. Bisa sama, kalau budaya Tionghoa mungkin bisa ada nilai yang kelihatannya sama tapi belum tentu sama. Misalnya menghormati orang tua. Kalau di Alkitab ada kan di seperti Allah gitu. Di orang Tionghoa juga ada penekanan yang sangat kuat pada penghormatan pada orang tua. Outputnya mungkin sama, tapi reasonnya belum tentu sama. Ya, misalnya, kenapa kok orang Tionghoa mesti menghormati orang tua? Barangkali saya nggak tahu ya. Ada yang mengkaitkannya dengan keberuntungan hidup. Kalau kita nggak menghormati orang tua, nanti keberuntungan kita akan dipersulit ke depannya gitu ya. Mungkin, saya nggak terlalu paham juga. Tapi kalau di Alkitab kan tidak dasarnya ya, karena kita meyakini bahwa lewat orang tua Tuhan memelihara kita, misalnya begitu. Jadi bisa berbeda, bisa sama, bisa juga ada value-value yang berawal dari budaya, dari agama, lalu masuk ke budaya dan menjadi khas. Misalnya di Eropa misalnya, banyak value dalam budaya Eropa itu nggak bisa dilepaskan dari kekristenan. Even sekarang ketika Eropa udah jadi sekuler, tapi value-nya itu mengakar udah. Misalnya penghargaan terhadap nilai manusia, terhadap manusia gitu ya. Itu sangat kuat masih di Eropa sampai sekarang. Even bahkan ketika mereka sudah tidak lagi mayoritas, tidak lagi menjadi negara Kristen misalnya ya, ketika agama perannya udah jadi sangat minim sekali, tapi nilai-nilainya mengakar kuat, misalnya tentang keadilan sosial, tentang memperhatikan sesama yang berkekurangan. Itu kalau di negara-negara Eropa yang punya prinsip keadilan sosial, kalau mau dilacak akar muasalnya, kita bisa temukan dalam value yang ada di kekristenan ya, tentang bagaimana memperhatikan sesama, kita punya tanggung jawab terhadap sesama, dan sebagainya. Jadi ketika agama secara formal tidak lagi berperan, tapi value-nya sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Itu bisa seperti itu juga. Oke. Untuk Bapak Daniel, sama pertanyaannya, kalau misalnya nilai-nilai yang moral didasarkan oleh agama yang agak berbeda di budaya, menurut Bapak gimana? Atau mau tambahan? Saya rasa kalau namanya moral itu kan ujungnya sebenarnya kebaikan juga sih ya, yang sama dengan agama. Mengajakannya sama ya, tentang kebaikan. Tapi mungkin ya
sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh agama juga, saling mempengaruhi lah. Tapi ujung-ujungnya ya mungkin karena seperti Pak Tira bilang ya mungkin latar belakangnya aja beda sama maksud dan ininya mungkin agak beda. Cuman ada pun kayak orang yang mungkin nggak beragama tapi dibilang dia yang penting berbuat baik gitu kan. Itu kan moralnya moral untuk berbuat baik ya. Nah itu kan kalau kita telusuri di Alkitab atau di agama Kristen pun juga kan memang ya melakukan hal itu. Cuman tujuan utamanya untuk apa? Kalau kita kan itu kan mencontoh seperti Tuhan Yesus gitu kan. Karena kita sudah menerima kebaikan dan kita pun seperti juga perintah Tuhan kita kepada sesama pun kita saling mengasihi juga gitu kan. Saya rasa sih itu. Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Daniel dan Pak Stira juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya kelompok kita. Saya terima kasih banyak, apalagi malam-malam gini, aduh mohon maaf banget ngerepotin, tapi ya terima kasih banyak. Kalau di gereja banyak urusan malam kok malah. Betul. Ini belum malam. Masih early ya, masih early malam banget ya. Masih jam-jam kerja. Masih jam kerja. Wah, sibuk sih itu. Oke, untuk Pak Daniel dan Pak Stira Budi, terima kasih banget udah kasih kita waktu untuk interview-interview kayak gini, nanya pertanyaan untuk kelompok kita dan tugas kita. Saya dan kelompok saya juga salam terima kasih banyak, salam kepada keluarga, semoga sehat selalu, semoga diberkati. Ya, boleh di ending ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Silakan kasih boleh. semuanya.